Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mementaskan drama tentang Roro Jonggrang. Saya Arbas sebagai Raden Soma. Saya Muhammad Abil Ambari. Saya Muhammad Abil Ambari sebagai rakyat. Saya Feroz Rakib sebagai Bandung Bondowoso. Saya Aldrin Biangtirang sebagai Mahapati Gajah Mada. Saya Arya Satya Dengan Azal sebagai Jin. Saya Winsa sebagai Dewi Lara. Saya Zulfa Darul Ais sebagai Roro Jonggrang. Kisah tragis Putri Roro Jonggrang yang berusaha mempertahankan kebebasannya dari Pangeran Bandung Bondowoso bersama sahabatnya Dewi Lara dan penasehatnya Patih Gajah. Mereka berusaha menggagalkan rencana Bandung Bondowoso. Tapi tipu dayanya malah membuatnya berujung pada kutukan yang abadi. Roro Jonggrang menghadap keluar jendela sambil memikirkan nasib kerajaannya. Dewi Lara dan Patih Gajah menghampiri. Tuan Putri, Bandung Bondowoso telah tiba di gerbang istana. Pasukan kita tidak mau bertahan lama. Aku tahu, Bandung Bondowoso telah percaya diri dengan kekuatannya, tetapi kita bisa memanfaatkan kelemahannya. Baiklah, aku akan memberinya syarat yang berkali. Kita lihat apakah keangkuhannya akan menjadi kehancuran sendiri. Bandung Bondowoso masuk dengan langkah tegas menghampiri Roro Jonggrang. Roro Jonggrang, aku datang untuk menjemputmu. Jadilah permaisuriku dan kita akan menguasai seluruh tanah Jawa. Ambisimu besar, Pangeran. Namun aku bukan perempuan sembarangan. Aku punya syarat untukmu. Syarat apa? Katakanlah. Bangun 1000 candi dalam 1 malam. Jika kau berhasil, aku akan menjadi permaisurimu. Tuan, ini adalah tugas yang hampir mustahil. Hanya itu, aku akan menunjukkan padamu kekuatanku. Di luar istana, rakyat berdiskusi dengan kecemasan. Apakah Tuan Putri akan menikah dengan orang sekejam itu? Kami percaya pada Bandung. Dia pasti menjadi rencana. Tapi bagaimana jika rencana itu gagal? Kita semua akan jatuh menjadi bunda Bandung Bondowoso. Tenanglah rakyatku. Roro Jonggrang tidak akan membiarkan kita terjatuh tangan yang salah. Tetaplah berdoa. Bandung Bondowoso berdiri di tengah lapangan, memanggil pasukan jin. Angin bertiup kencang membuat suasana mencekam. Pasukan jin, aku memanggil kalian untuk memenuhi perintahku. Bangun 1000 candi sebelum fajar menyingsing. Suara gemuruh terdengar. Pasukan jin mulai muncul dari kabut tebal. Batu-batu mulai melayang dari udara. Di luar istana, rakyat berkumpul di sekitar api unggun. Lihat, ada cahaya di langit. Apa itu? Itu pasti ulah Bandung Bondowoso dan pasukan gaibnya. Kita harus bertindak. Kalau tidak, kita akan kehilangan Tuan Putri. Jangan khawatir, Putri sudah mempunyai rencana. Kita perlu menunggu saat yang tepat. Dewi Lara dan Patih Gajah mengintip dari balik tirai. Roro Jonggrang berdiri di dekatnya, menunjukkan wajah tegang. Mereka hampir selesai, Putri. Kita harus segera bertindak sekarang. Lara, lakukan seperti yang kita rencanakan. Kita tidak boleh gagal. Baik, Putri. Dewi Lara memimpin para pelayan untuk membakar padi dan lesi. Satu persatu jin mulai masuk ke dalam kabut. Bandung Bondowoso dengan marah menyadari tipu daya ini. Roro Jonggrang, kau pikir kau bisa mempermainkanku? Aku telah memenuhi syaratmu. Kau hanya menunjukkan kesombongan, Pangeran. Aku hanya melindungi kerajaanku dari ambisimu yang tidak mengenal batas. Kalau begitu, jadilah sebagian dari sandi ini. Biarkan semua orang tahu akibat dari pengkhianatanmu. Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang. Cahaya menghilangkan memenuhi lapangan. Roro Jonggrang berubah menjadi patung batu yang indah. Tuan, ini terlalu kejam. Diam, aku tidak butuh pengkhianat di sisiku. Rakyat berkumpul di depan candi, memperhatikan keajaibannya. Lihatlah,
candi-candi ini begitu megah. Tapi di balik keindahannya ada kisah tragis mengenai putri kita. Kita harus menjaga warisan ini agar dunia tahu pengorbanannya. Dari kisah ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jangan pernah melanggar janji dan berbohong agar tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Sekian kisah drama Roro Jonggrang dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.